Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi kita di tahun yang baru dan semester yang baru. Kali ini masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kita akan membahas materi matematika untuk kelas 7 SMP yaitu perbandingan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya, lalu klik loncengnya, like semua video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, materi kita hari ini adalah mengenai perbandingan. Jadi perbandingan ini dipelajari di kelas 7 SMP ya. Untuk yang kelas 7, ini dia pelajaran kita mengenai perbandingan. Pengertian perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari dua juga bisa ya. Jadi membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Sebentar kakak buat dulu pakai tinta merah ya. Jadi perbandingan itu membandingkan dua nilai dari besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Jadi tujuannya adalah untuk menyederhanakan ya. Perbandingan A dengan B bisa kita nyatakan dengan A titik 2B ya, atau bisa juga dibuat seperti pecahan A per B ya. A menjadi pembilang, yang pertama jadi pembilang, yang kedua jadi penyebut. Syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau B-nya 0 jadi terdefinisi. Ini yang sederhananya, kita bisa lihat perbandingan sederhana. Kita mau lihat apel banding pisang. Jumlah banyaknya apel dengan banyaknya pisang kita bandingkan. Sesuai dengan urutannya, apel duluan. Ya, apel duluan berarti kita hitung dulu apelnya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi apel kita tulis duluan. Jadi sesuai posisinya ya, apel di atas, jadi 5 di atas. Kemudian pisangnya ada berapa? Pisangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pisangnya 7. Perbandingannya 5 per 7 atau bisa kita tulis 5.27. Ya, jadi kalau kita balik misalnya nih, pisang banding apel, ya dibalik juga urutannya. Jadinya 7 banding 5. Gitu ya. Jadi kalau perbandingan itu harus sesuai dengan urutannya penulisannya. Kita lihat yuk langsung contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, harga satu buah buku adalah 4.500 sedangkan harga pulpen 1.500. Ya, kita tulis dulu nih. Langsung kita tulis perbandingannya, buku banding pulpen ya sama dengan buku harganya 4.500. Pulpen 1.500. Jadi perbandingannya itu 4.500 banding 1.500. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sebetulnya 4.500 banding 1.500 saja itu sudah betul, itu udah perbandingannya. Tetapi biasanya perbandingan itu dibuat menjadi bentuk yang paling sederhana seperti pecahan ya. Kita sederhanakan, langsung kita sama-sama keduanya kita bagi dengan 1.500 ya, karena 4.500 bisa nih dibagi 1.500. 4.500 bagi 1.500, 45 dibagi 15 itu 3 ya. 1.500 dibagi 1.500 1. Jadi perbandingan paling sederhana, perbandingan harga buku dengan harga pulpen itu adalah 3 banding 1. Seperti itu ya. Kita coba lagi soal yang kedua. Usia ayah adalah 35 tahun sementara usia Andi 7 tahun. Langsung kita bandingin lagi nih. Buat perbandingannya usia ayah banding usia Andi itu adalah 35 banding 7. Ya, itu sudah betul perbandingannya, tapi kita buat menjadi yang paling sederhana. Kebetulan 35 bisa dibagi 7 ya. Kita bagi 7, 35 bagi 7, 7 juga dibagi 7. Jadi sederhananya 5 banding 1. Perbandingan usia ayah dan Andi paling sederhana perbandingannya adalah 5 banding 1. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini adalah contoh-contoh perbandingan sederhana. Berikutnya kita akan lihat jenis-jenis perbandingan yang akan kita pelajari. Itu ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga skala. Seperti apa? Yuk kita lihat satu-satu ya, mulai dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini adalah perbandingan dua besaran. Ya, ada dua besaran, kita anggap besarannya itu A dan B, ya, besaran A dan besaran B. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, jadi kalau misalnya A-nya besar,
maka B-nya juga ikut besar. Sebaliknya, kalau besaran A-nya kecil, B-nya juga akan semakin kecil. Itu namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini bisa kita rumuskan seperti berikut ini. A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Atau kalau kalian mau pakai rumus A1 bagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 juga bisa. Ya, kita lihat nih. Langsung contoh soal. Harga 3 permen itu adalah Rp600. Maka harga 7 buah permen adalah berapa? Perhatikan nih ya. Kalau permennya 3, harganya adalah 600. Jadi harusnya kan semakin banyak jumlah permen, semakin banyak pula harganya. Nah, ini kan permennya ada 7 nih. Berarti kalau permennya 7, harganya juga makin tinggi ya. Kita tentukan dulu nih yang A apa, yang B apa. Anggaplah jumlah permen itu adalah besaran A, kemudian harga permen itu adalah besaran B. Ya. Jadi tadi rumusnya adalah kita pakai yang pertama A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 adalah jumlah permen ya. Jumlah permen yang pertama adalah 3. 3 per B1, B itu adalah harga permen 600 ya. Jadi kalau permennya 3 harganya 600. Nah, kalau permennya 7 harganya berapa? Belum tahu. Jadi kita tuliskan N. Jadi yang ditanya N-nya nih. N sama dengan, karena N posisinya di bawah, kita balik ya, 600 dibagi 3 dikali 7. Seperti itu ya. Jadi berarti N sama dengan 600 dibagi 3 itu adalah 200. 200 dikali 7 itu adalah 1400. Nah, dapat deh. Jadi berarti harga 7 buah permen itu adalah Rp1.400. Ya, 600 bagi 3 tadi 200, 200 dikali 7 itu adalah 1.400. Harga 7 buah permen adalah Rp1.400. Coba contoh soal yang kedua yuk. Dalam 2 hari, seorang penjahit bisa menyelesaikan 5 pakaian. Maka dalam 6 hari, berapa pakaian yang bisa diselesaikan? Kita tentukan A-nya itu adalah jumlah hari, B itu adalah jumlah pakaian yang bisa diselesaikan. Ya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 itu berarti jumlah hari yang pertama. Berarti jumlah harinya yang pertama itu adalah 2 hari kan. Dalam 2 hari, penjahit tersebut bisa menyelesaikan 5 pakaian ya. Berarti B1-nya 5. 2 per 5 sama dengan A2 per B2 ya. A2-nya itu adalah jumlah hari yang kedua itu adalah 6. 6 hari. Nah, berapa pakaian yang bisa selesai? Masih belum tahu N-nya ya. N-nya sama dengan berarti 5 per 2 dikali 6. 6 dibagi 2 ya. Kita bisa coret nih. 6 bagi 2 itu 3 kan. Berarti 5 dikali 3 N-nya adalah 15. Artinya dalam 6 hari penjahit tersebut bisa menyelesaikan 15 buah pakaian ya. Itu cara menghitungnya. Untuk yang nomor 2 seperti itu caranya. Yuk kita lanjut coba yang nomor 3 nih, satu lagi. Sebuah perusahaan sepatu punya 4 orang pengrajin sepatu. Nah, dengan 4 orang pengrajin sepatu tersebut, perusahaan itu bisa menyelesaikan 12 pasang sepatu dalam sehari ya. Setelah ada penambahan pegawai, 18 pasang sepatu selesai dalam sehari. Berapa orangkah tambahan pegawainya? Kita tentukan besaran A jumlah orangnya, B adalah jumlah sepatu yang selesai ya. Rumusnya seperti biasa, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya itu jumlah orang ya, 4 orang. Kalau ada 4 orang, 12 pasang sepatu selesai. Jadi 4 per 12 sama dengan, ada yang diketahui apa? 18 pasang ya. Berarti yang diketahui B2 ya. Berarti jumlah orangnya yang kedua itu belum tahu. Itu N. Jumlah pasang sepatu yang selesai setelah penambahan 18. Jadi 4 per 12 sama dengan N per 18. N sama dengan, karena N-nya di atas, jadi tetap 4 per 12 dikali 18. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 6 ya. 18 bagi 6, 12 bagi 6. Jadi 18 bagi 6 kan 3, 12 bagi 6, 2. Jadinya 4 per 2
dikali 3. Ya, 4/2 itu 2, 2 kali 3, 6. Jadi berarti ada 6 orang. Supaya bisa menyelesaikan 18 pasang sepatu dalam sehari, harus ada 6 orang pengrajin sepatunya. Nah, pertanyaannya kan berapa orang tambahan pegawainya? Berarti karena yang ditanya adalah tambahannya, berarti A2 dikurangi A1. 6 dikurangin 4, berarti tambahannya adalah 2 orang. Jadi perusahaan harus menambah pegawai sebanyak 2 orang supaya bisa menyelesaikan 18 pasang sepatu dalam sehari. Nah, itu tadi soal-soal perbandingan senilai ya. Sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besarannya semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Jadi kalau A-nya nambah, B-nya turun. Kebalikan. Sebaliknya nih, kalau A-nya turun, maka nilai B-nya malah naik. Nah, makanya disebut perbandingan berbalik nilai. Karena itulah rumusnya juga beda. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Itu rumusnya nih, beda ya. Yuk kita coba langsung praktekkan di contoh soal. Suatu pekerjaan diselesaikan dalam 30 hari oleh 6 orang tukang bangunan. Nah, kalau pemilik rumah itu pingin pekerjaannya selesai lebih cepat dalam 20 hari, berapa orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Kita tentukan A-nya adalah jumlah harinya, B-nya adalah jumlah orangnya, ya. Nah, berarti kan kita pakai rumus A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1 adalah jumlah hari yang pertama, itu adalah 30 hari. Kemudian B1 itu jumlah tukangnya, 6 orang. 30 dikali 6 sama dengan jumlah hari yang berikutnya, yang kedua itu adalah 20 hari, ya. Orangnya pengen 20 hari selesai. Berapakah tukang yang dibutuhkan? N. Jadi, N, yang ditanya N ya. N sama dengan 30 dikali 6 dibagi 20. Ya, jadi sama dengan berapa nih? 180 dibagi 20. Coret nolnya. Jadi 18 dibagi 2. Maka, jawabannya tukang yang dibutuhkan adalah 9 orang supaya rumah itu bisa selesai dalam 20 hari. Nah, itu bedanya ya. Kalian bandingkan nih. Contoh-contoh soalnya di perbandingan senilai sama berbalik nilai itu kalian bandingkan. Nih, biar lebih paham lagi mengenai perbandingan berbalik nilai, yang nomor 2 kita coba nih. Petani punya persediaan makanan 40 ekor lembu yang cukup buat 15 hari ya. Jika petani itu beli 10 ekor lembu lagi, maka berapa hari persediaan makanan itu akan habis. Nah, kita tentukan nih, berarti A adalah jumlah lembu, B adalah jumlah harinya. A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1 adalah jumlah lembu yang pertama ya, 40 ekor lembu. B1 adalah jumlah hari. 15 hari makanannya habis nih. Kalau 40 ekor lembu berarti 15 hari habis. Nah, A2 itu jumlah lembu yang kedua, berarti jumlah lembu yang sudah ditambahkan 10. Ya, berarti A2 itu adalah 40 ditambah 10 ekor lembu lagi. Berarti A2-nya itu adalah 50 ekor lembu. A2 dikalikan dengan B2 yang kita masih belum tahu, N. Nah, jadi N-nya sama dengan 40 dikali 15 dibagi 50. Berarti N-nya sama dengan berapa nih? 40 dikali 15 itu adalah 600. 600 dibagi 50, coret nolnya biar lebih sederhana. Jadi 60 bagi 5. Jawabannya itu adalah 12 ya. Jadi jika lembunya ditambah 10 ekor lagi, berarti lembunya ada 50. Kalau lembunya ada 50 ekor, makanan itu akan habis selama 12 hari. Nah, itu tadi ya contoh-contoh soal untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalian simak lagi perlahan-lahan, lalu perhatikan perbedaan antara soal-soal untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Sekarang kita masuk ke skala. Skala adalah perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Nah, rumusnya jarak pada peta atau jarak pada gambar sama dengan skala dikali jarak sesungguhnya. Kalau skala, jarak pada peta atau jarak pada gambar dibagi jarak sesungguhnya. Kalau jarak sesungguhnya itu jarak pada peta atau jarak pada gambar dibagi skala. Biasanya digambarkan dengan segitiga seperti ini supaya lebih mudah mengingat rumusnya. Perhatikan
Posisi yang di atas segitiga ya, yang paling atas di puncak segitiga itu adalah JP. Jadi kalau kita mau mencari skala, tutup skalanya, berarti skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Lalu kalau kita mau mencari jarak sesungguhnya, tutup jarak sesungguhnya, berarti jarak sesungguhnya itu adalah jarak pada peta dibagi skala. Kalau mau hitung jarak pada peta atau jarak pada gambar, ditutup JP-nya, berarti JP sama dengan skala dikali jarak sesungguhnya. Kayak gitu caranya ya. Contoh penulisan skala adalah seperti ini ya. Skala 1:5000 itu artinya 1 cm di peta itu mewakili 5000 cm aslinya. Nah, sekarang kita coba contoh soal skala ya. Nomor 1, diketahui jarak kotak A dan B adalah 105 km. Pada peta, jarak kotak A ke B itu adalah 5 cm. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah jarak sesungguhnya itu 105 km. Kemudian jarak pada peta, ya, jarak pada peta JP itu sama dengan 5 cm. Berarti yang ditanyakan itu adalah skalanya. Skalanya itu berapa banding berapa. Nah, itu yang harus kita cari ya. Nah, kemudian satuannya harus disamakan ya. Jadi karena ini kilometer, kita samakan jadi sentimeter. 105 km turun ke sentimeter, berarti kan turun 5 tangga ya. Itu artinya kita tambah nolnya 5. Ya, kalian ingat-ingat lagi ya cara menyamakan satuan. 105 km itu berarti sama dengan 10.500.000 cm ya. Kemudian seperti yang tadi sudah kita pelajari, skala itu rumusnya adalah apa? Skala rumusnya adalah JP per JS. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah jarak pada peta kan 5, jarak sesungguhnya 10.500.000. Karena satuannya sudah disamakan ya tadi ya. Berarti kita sederhanakan, kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 itu 1. Kemudian 10.500.000 juga kita bagi 5. Seperti menyederhanakan pecahan biasa ya. 10.500.000 dibagi 5 itu adalah 2.100.000 ya. Jadi berarti skalanya adalah 1:2.100.000. Berarti 1 cm di peta itu mewakili 2.100.000 cm jarak sesungguhnya. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Denah kebun Pak Roni berbentuk persegi panjang, panjangnya 7,5 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Skalanya adalah 1:200. Maka luas kebun Pak Roni sebenarnya berapa? Nah, kita gambar ya. Diketahui denahnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 7,5 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Nah, skalanya diketahui skalanya adalah 1:200. Jadi berarti kita hitung nih berapa luas sebenarnya ya. Yang ditanya adalah luas kebunnya Pak Roni yang sesungguhnya, luas sesungguhnya. Nah, kan luas sesungguhnya atau luas sebenarnya itu rumusnya adalah P kali L ya. Berarti kita harus tahu panjang aslinya sama lebar aslinya ya. Panjangnya sama lebarnya. Tadi rumusnya jarak sesungguhnya ya, jarak sesungguhnya itu adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar dibagi skala. Jadi berarti panjang yang sesungguhnya itu adalah panjang pada denah 7,5 ya, 7,5 cm dibagi dengan skala. Skalanya 1/200. Berarti kalau kalian ingat cara pembagian pecahan itu kan dibalik ya. 7,5 dibagi 1/200 sama dengan 7,5 dikali 200/1 ya, dikali kemudian dibalik pecahannya. Jadi 7,5 dikali 200 itu sama dengan 1.500 cm. Kemudian lebarnya 6 ya. 6 jarak pada denah dibagi skala kan, berarti 6 dibagi 1/200 sama caranya 6 dikali 200/1. Berarti 6 dikali 200. 6 kali 200 itu adalah 1.200
cm. Nah, ya sudah, kita sudah punya panjangnya, sudah punya lebarnya, tinggal kita kalikan. Luas adalah panjang dikali lebar. Tapi kita ubah dulu satuannya ya, biar lebih mudah mengalikannya. Kita ubah satuannya menjadi meter. 1500 cm itu dirubah jadi meter berarti 15 meter. 1200 cm diubah jadi meter berarti 12 meter. Jadi 15 meter dikali 12 meter itu hasilnya adalah 180 meter persegi. Jadi berarti luas kebun Pak Roni yang sebenarnya itu adalah 180 meter persegi. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, kita sudah pelajari perbandingan mulai dari yang perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, sampai dengan skala. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Oke adik-adik, itu tadi materi yang kita bahas mengenai perbandingan sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya hingga kalian benar-benar paham. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, tetap tinggal di rumah, tetap belajar bersama channel pembelajaran Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.